Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mari sebelum kita mendengarkan pengajaran di Maranatha Bible Study online pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Kau jadikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, biarlah hati kami selalu antusias dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran ini. Biarlah perlindungan tutupan darah Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu dan perlindunganku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur di dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepadamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tidak akan pernah padaku berubah dalam hidup takkan kami. pernah Hati kami berubah. percaya Tuhan. Hatiku percaya Biar bumi walau bergoncang, biar bumi gunung-gunung bergoncang, beranjak. gunung-gunung Kasih setiamu tidak beranjak, pernah meninggalkan namun setiap kami. kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak Tuhan. Kasih beranjak, setiamu tidak akan pernah pergi dari hidup kami. tak pergi dariku. Sekali lagi kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Cintamu bagi sebab setiap kami. cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami percaya bahwa saudara sangat diberkati di dalam pelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang teamwork atau kerja tim, dan saat ini kita akan masuk yang kedua. Kita akan lihat. Nah, saudara sekalian, kerja tim ini sangat penting, baik itu dalam gereja, di dalam rumah tangga, dalam perusahaan, atau dalam apapun sangat penting. Karena kita tidak bisa sendirian. Kalau kita sendirian, itu artinya kita adalah pecundang. Kita sudah adalah yang kalah. Baik saudara sekalian, kita doa sebelumnya.
Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk kami belajar dalam kerja tim, bukan hanya belajar tetapi untuk kami terapkan, karena Tuhan menginginkan kami kerja tim. Karena Tuhan pun Yesus dalam murid-Mu, Engkau juga kerja dalam tim. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita dengan pelajaran kita dengan judul teamwork atau kerja tim yang kedua. Nah, saudara sekalian, tim itu kalau kita perhatikan itu ada dibuat dalam bahasa Inggris. T-nya itu adalah together, artinya sama-sama. Artinya I itu adalah each atau everyone, setiap kita. Active itu artinya dapat menghasilkan lebih banyak. Memang dalam Amsal sudah dikatakan lebih baik berdua daripada sendirian. Dan Alkitab mengatakan lagi bahwa tidak baik kalau kita sendirian, lebih baik kita berdua. Kenapa? Kalau satunya jatuh, maka satu lagi bisa mengangkat. Dan kalau dua akan bisa saling menghangatkan badan dan saling kerjasama. Nah, jadi dalam dunia ini, saudara, Tuhan sudah membuat untuk kita kerja tim. Dibuktikan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mempunyai murid dan muridnya kerja dengan tim. Jadi satu kelompok itu dengan 3, 4 dengan mentornya. Nah, kita lihat salah satu ini adalah dari Markus 2 ayat 1 dan 5. Kita lihat bagaimana kerja tim ini yang dicatat di dalam Markus pasal 2 ini. Kita lihat di sini. Nah, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, ini satu kali peristiwa. Yesus datang lagi ke Kapernaum dari Galilea, lalu terdengarlah dengan cepat, ya kan, zaman dulu belum ada HP, belum ada WA, tetapi dari mulut ke mulut dengan cepat bahwa Yesus ada di dalam rumah. Nah, ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara dia memberitakan firman kepada mereka. Jadi di rumah itu saudara sudah berkerumun, dari rumah-rumah yang lain mereka sudah datang sampai sesak. Dan saudara, di sini kelihatan bahwa manusia membutuhkan firman. Karena firman itu membuat manusia itu hidup. Ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, saudara, di sini lihat, disinilah kita akan lihat bagaimana kerja tim atau teamwork itu bekerja untuk mereka membawa kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita lihat ayat keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya baca dulu, nanti kita akan ulangi lagi. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, saudara sekalian, dari peristiwa tadi itu, kejadian tadi, saudara, kita akan lihat manfaat teamwork atau kerja tim. Apa manfaatnya tadi? Nah, saudara, manfaatnya sangat banyak. Apalagi kalau kita di dalam gereja, kita perlu adanya kerja tim, satu dengan yang lain. Sangat penting dan ini sangat dibutuhkan. Karena setan hari ini nih semakin gencar untuk membuat anak Tuhan itu jangan kerja tim, jangan. Buat mereka secara individu, buat mereka secara egois. Jadi buat kelompok-kelompok dan mereka bersaing satu yang lain. Nah, inilah rencana yang jahat yang sedang dijalankan oleh iblis kepada manusia. Nah, saudara, kita lihat di sini.
Saudara, kalau manfaat teamwork, kita bisa mengasihi saudaranya. Jadi saudara, kalau kita kerja tim, ya kan, kita bisa menyayangi satu dengan yang lain. Bisa. Nah, kita lihat, saya ulang lagi, dalam Markus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka ini datang ke rumah di mana Yesus ada di rumah itu. Nah, tetapi saudara perhatikan, mereka tidak dapat masuk ke rumah itu sebab di pintu depan, di belakang sampai dimanapun mereka tidak bisa masuk. Nah, sedangkan mereka ada 4 orang, ini ada 4 kawannya, 4 kawannya membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi saudara, bahwa yang lumpuh ini tidak bisa jalan, itu yang sudah jelas. Lalu dibawa oleh 4 orang. Nah, 4 ini sudah dibawa yang lumpuh tadi dari rumah yang sakit, lalu berjalan dengan pelan-pelan karena tidak boleh satu yang agak miring, ya kan, kalau miring yang lumpuh itu bisa tergelending atau keluar dan ini. Jadi artinya adanya kerjasama yang baik. Nah, artinya apa saudara di sini? Ketika mereka 4 orang tadi itu, 4 kawannya tadi itu berjalan membawa kawannya tadi, itu artinya adanya kesehatian. Jadi saudara, kita dalam gereja terutama sekali kita perlu kesehatian. Dan bukan saja di dalam gereja tetapi dalam perusahaan dan apapun itu semuanya membutuhkan kesehatian. Artinya satu hati ini nih. Nah, saudara, yang ketiga, ketika 4 orang tadi itu membawa yang lumpuh tadi itu, saudara, kerumunan begitu banyak tidak bisa masuk dari pintu depan, lalu mereka mempunyai kreatif. Nah, saudara, kalau kita kerja tim, ini saudara perhatikan di sini. Kalau kita kerja tim, saudara mesti berani berkorban. Berani berkorban. Kenapa? Ya kan, langsung saya buka aja dulu di sini kan. Nah, di sini saya buka dulu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka tingkap, membuka atap yang ada di atas rumah itu. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi begini saudara, di Israel rumah mereka itu adalah seperti itu, segi 4, di mana atap itu adalah mereka taruh kayu-kayu dan kemudian di atas kayu-kayu itu mereka taruh lumpur atau tanah liat. Nah, lama-lama tanah liat itu kan menjadi keras, nah itulah menjadi atap itu dan rumah itu. Nah, saudara, yang 4 ini mereka naik ke rumah itu. Lalu rumah tadi itu saudara dia buka, ya kan kayunya dia buka pelan-pelan, ya kan, lalu dia ketak-ketok entah bagaimana. Saudara, ini mereka sudah menolong yang sakit, tetapi mereka akan ganti. Yang 4 orang ini pasti ganti itu rumah itu. Tidak mungkin rumah itu dia diberikan lubang yang cukup besar, ini lubang ini, ya kan, untuk menurunkan tempat orang lumpuh itu. Orang lumpuh ini kan dia pelan-pelan, saudara, pelan-pelan kita bisa bayangkan mereka menurunkan itu dari atas pelan-pelan, jangan ada yang miring ke kanan atau ke kiri, ya kan. Nah, saudara, akhirnya ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita kerja tim, kerja sama-sama, adanya kesatian, berani berkorban, saudara, dengan iman lagi, maka terjadilah mukjizat. Yang keenam, manfaat kerja tim. Saudara, kerja tim itu kerjanya lebih efisien dan lebih efektif. Jadi tidak membuang waktu, tidak membuang
biaya dan yang lain mereka dengan tepat guna, dan sehingga akhirnya saudara kita bayangkan yang lumpuh tadi bisa diturunkan dari atas, lalu yang lumpuh ini sembuh. Nah, bagaimana kalau dia kerja sendirian? Yang lumpuh ini paling-paling pakai tongkat, ya kan, dia jalan tertati-tati, pintu depan sudah penuh, paling-paling dia pulang, ya sudah nasib, ya kan, tidak bisa masuk dan tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Tapi saudara perhatikan di sini, ini adalah kerja tim. Nah, lalu mujizat itu terjadi. Nah, Amsal 17:17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam apa? Kesukaran. Jadi saudara, kesukaran itulah yang menguji apakah saudara mempunyai sahabat sejati. Nah, ketika yang lumpuh tadi lumpuh saudara, tentunya kan yang kawannya kan mungkin lari, ngapain aku mau deket-deket dengan orang lumpuh kan. Tetapi saudara, hanya sahabat yang sejati, sahabatnya benar, dia akan mengasihi engkau dalam keadaan kesukaran sekalipun. Nah, ini ada sebuah ungkapan, ya kan, community is not just about being together. Maksudnya gini, saudara, sebuah kelompok atau kawanmu atau komunitas atau kelompok sel bukan hanya yuk kita kumpul. Oh, itu sel, itu kan, yuk kita kumpul. Nah, itu namanya kelompok sel. Kelompok sel bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Atau saudara mempunyai pepatah, makan tidak makan tetap kumpul, itu kan, itu tidak salah juga. Tetapi kalau kita lihat yang berikut, it's about doing life together. Maksudnya gini, ketika engkau mempunyai komunitas, kawanmu kerja tim, engkau sedang melakukan kehidupan bersama. Jadi saudara, adanya kehidupan bersama. Jadi 5 orang ini, kelompok sel 5 ini nih, saudara, ada sesuatu yang terjadi dalam kelompok ini. Saudara perhatikan tadi, ada 1 yang lumpuh, ada 4 kawannya yang menggotong. Ini melambangkan sebuah kelompok sel yang cocok pada zaman COVID ini. Nah, saudara, sehingga mereka melakukan kehidupan itu bersama-sama, bukan masing-masing. Engkau, aku itu egois, bukan. Nah, saudara, saya mundur sedikit, ada 4 jenis orang Kristen. Nah, kita hari ini saudara, judul kita adalah kerja tim. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ada 4 jenis orang Kristen yang ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Yang pertama, sejak kecil ke gereja, sekolah minggu ini kan, dia aktif, kemudian remaja, ya kan, kemudian dia masih SMA kan, ya. Lalu dia tetap ke gereja, lalu dia kuliah juga tetap ke gereja kan, ya. Karena dipantau oleh orang tuanya. Nah, setelah dia tamat kuliah, ya kan, dia cari pekerjaan atau dia ada usaha dagang. Nah, saudara, disinilah yang sejak kecil ke gereja, setelah dewasa meninggalkan imannya, anak yang terhilang. Atau kalau sudah bisa lihat dalam Lukas itu dikatakan prodigal son. Nah, begini, jadi ketika dia kuliah, sudah kerja, ya kan, atau usaha, nah saudara, apakah dia masih ke gereja lagi? Nah, disinilah mayoritas hilang. Jadi saudara, itu yang jenis orang Kristen yang pertama. Yang kedua, orang Kristen suka pindah-pindah dan tidak tertanam di gereja setempat. Dia menganut hukum nomaden. Artinya suku apa itu? Kalau kita lihat suku seperti di di gurun pasir, ada suku Badui itu kan, suku Badui,
atau di sini juga ada suku juga di hutan-hutan ikan nih. Suku itu suku anak dalam, mereka pindah-pindah itu. Mereka tanam di sini, nanti pindah lagi, pindah-pindah. Nah saudara, ada orang Kristen yang suka begini. Dia tidak merasa tidak tenang, tidak diberkati, mungkin alasan dia kan tidak diterima atau tidak apa segala macam. Lalu dia pindah gereja dan tidak tertanam di gereja setempat. Yang benar adalah kita mesti tertanam dalam gereja setempat dalam keadaan suka atau duka, enak atau tidak enak, karena disitulah engkau akan bertumbuh dan berbuah. Jadi bukan masalah enak, kan kalau pohon itu di tempat AC, maka pohon itu akan menjadi pohon bonsai. Yang ketiga, orang Kristen rutin ibadah sebagai kebiasaan, sebagai habitual church goers. Maksud gini, aku kalau tidak ibadah tidak enak ya kan, rasanya ada yang hilang ini. Jadi aku mesti ibadah tadi. Nah saudara, ibadah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai habit, sebagai kebiasaan, ya kan, dari muda sampai dia tua, sampai dia menjadi kakek nenek tadi kan. Nah saudara, yang 1, 2, dan 3, saudara kalau engkau nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami sarankan saudara menjadi nomor 4. Jadi kami sarankan yuk kita pindah maju ke nomor 4, yaitu orang Kristen atau murid Kristus yang apa? Terus bertumbuh dan mempengaruhi dunia. Resilience disciples. Artinya begini, saudara sebagai anak Tuhan, engkau sudah sekian tahun, saudara sudah sekian tahun menjadi orang Kristen, ada tak saudara bersaksi, ada tak yang terima Tuhan selama ini? Saudara sudah Kristen 5 tahun, ada tak satu jiwa yang saudara menangkan? Saudara sudah 10 tahun Kristen, 20 tahun Kristen, 30 tahun, 40 tahun mungkin kan, 50 tahun Kristen. Saudara bisa mempengaruhi dunia dalam kehidupanmu sebagai garam dunia, kehidupanmu sebagai terang dunia. Nah saudara, kalau ini engkau belum, saudara sekalian, saudara perlu kerja tim. Saran kami adalah engkau perlu kerja tim. Jadi tim itu saling membangun dan engkau perlu masuk ke dalam sebuah kelompok sel yang hidup. Bukan kelompok sel hanya kumpul-kumpul, ketemu-ketemu, cekak-kikik, hai, bukan itu, bukan ya, kan bukan itu. Tetapi ada sesuatu, apalagi gini, engkau saudara ikuti sel, ada firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, tetapi tidak menganut teologi, tidak menganut pengajaran. Sesudah itu gosip, ya kan, cari kesalahan si A, cari kesalahan si B. Nah saudara, kalau kelompok sel seperti itu saudara ikuti, saya sarankan lebih baik engkau keluar. Karena engkau akan dipengaruhi yang tidak baik. Saudara tidak akan bertumbuh. Nah kita lihat peranan penting tim work ini atau kerja tim. 1, tadi kita sudah singgung, saudara akan bekerja lebih efektif, tepat guna ini nih. Yang kedua, masih yang pertama ini, setiap pekerja atau karyawan dalam setiap organisasi termasuk gereja akan mampu bekerja lebih harmonis. Jadi saudara, mereka akan lebih harmonis, ya kan, tidak beban berat, dan hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Jangan begini, dalam kantor ada 4 orang, ya kan, 3-nya serukun, yang 1 dibuat sunyi sepi, tidak diperhatikan. Nah bukan itu, bukan. Masa satu kantor dan kemudian masa satu atap atau satu lantai. Nah saudara, kita perlu kerjasama.
dengan hubungan kerja yang baik antar tiap pengerja atau karyawan, maka setiap masalah, perhatikan di sini, saudara pasti mempunyai masalah. Ya kan, pendapat dan segala hal yang berkaitan dengan organisasi bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa adanya kesulitan. Jadi saudara, ketika engkau kerja adanya masalah atau kesulitan, itu dapat diselesaikan dengan baik. Ambil contoh tadi, ya kan dia kawannya tadi tuh lumpuh, ya kan sakit, tidak bisa berjalan. Lalu 4 kawannya ini berani berkorban, membuang waktu, membuang tenaga, ya kan, membuang pikiran, kemudian membuang perasaan. Nanti waktu di jalanan, kok kamu gotong apa ini kan? Kemudian yang kelima, mereka membuka atap rumah tadi. Rumah itu mereka mesti ganti loh ini. Tidak mungkin mereka hanya bongkar lalu hilang, tidak mungkin. Lalu mereka mesti ganti. Nah saudara, kita lanjut ini. Dengan adanya kerja tim, memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat daripada dikerjakan sendirian. Jadi kalau kita kerja tim itu, saudara, pekerjaanmu lebih gampang. Jadi ambil contoh lagi nih, saudara ada tim saudara untuk kita penginjilan tadi umpama tadi kan. Nah saudara dengan cepat engkau buat strategi, tentunya doa dulu kan, dibuat strategi bagaimana begini, kita kunjungan tadi gini, kita buat. Nah saudara, walaupun zaman-zaman pandemi ini, saudara bisa kunjungi mereka, tentunya jangan banyak-banyak kan, mungkin 2 orang saja, kunjungi yang tempat yang sakit. Nah datang ke rumahnya, dan di samping itu saudara bisa hubungi mereka lagi itu dengan daring atau dengan HP. Nah manfaat tadi yang kedua, mendapat lebih banyak ide. Jadi Amsal mengatakan itu 1 orang dibandingkan dengan banyaknya penasehat, tentunya kan banyak otak, banyaknya pemikiran, itu kan lebih baik daripada cuma 1 pemikiran. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Jadi saudara, karena tim ini saling mengandalkan, saling mengandalkan, depend. Jadi saling mengandalkan. Yang keempat, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Jadi kalau saudara bisa kerja baik tadi dengan tim, saudara kita merasa kepemilikan. Contoh ini kan, kalau kita bisa kerja tim dalam gereja, saudara akan merasa, oh ini gereja aku ya, ini gereja saya ya, ini gereja kita ya. Yuk kita perhatikan biar sama-sama membangun, sama-sama terbangun. Ya kan, jadi ini ada rasa kepemilikan. Nah saudara, ini sangat penting pada saat ini. Yang kelima, memotivasi pengambilan risiko lebih sehat. Jadi saudara, kita akan mengambil risiko yang lebih sehat dan tidak banyak risiko tinggi. Nah yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ini saudara sekalian, kita dengan cepat bisa menyelesaikan masalah ini. Nah saudara, skill keahlian teamwork, kerja tim yang harus dikuasai. Nah saudara, ketika saudara dalam sel, di dalam kelompok sel yang berjalan, ya, kelompok sel tadi saya ulang lagi, kelompok sel ini bukan jumlahnya 12, bukan jumlahnya 20, ya kan. Yo ini kelompok sel ini nih, jumlahnya yang hadir 30, itu kan ibadah sudah itu. Itu kan ibadah rumah tangga. Maksud saya kalau kerja tim itu hanya 4 orang dan 5, cukup. Jadi paling banyak 5 itu. Paling banyak 5 orang. Nah, saudara sekalian, komunikasi dalam tim. Kalau kita hanya 5 orang atau 4 orang, gampang enggak komunikasi? Gampang kan? Ya kan, engkau bisa telepon, engkau bisa WA. Coba kalau yang hadir itu 30, 20, sulit kan? Nah yang kedua, saudara, kerja tim itu kita bisa tanggung jawab. Sama-sama tanggung jawab.
kejujuran antar kerja tim. Satu dengan yang lain itu terbuka. Tidak ada yang tertutup karena tim ini saudara kerja tim itu sangat penting kejujuran, keterbukaan satu dengan yang lain. Jangan begini, saling curiga dan tidak bisa. Jadi adanya keterbukaan, adanya kesatian, jadi adanya apa itu soulmate, jadi menjadi sahabat sejati ini nih. Nah, saudara, mereka yang tim ini mendengarkan dengan baik. Ketika kawanmu ngobrol, ngomong, dan dia mengungkapkan diskusi atau apapun, atau ide-idenya, saudara dengar itu. Dengar baik-baik. Jangan begini, sebelum dia bicara, engkau potong, engkau sudah bicara lagi. Jangan. Kita tidak bisa model itu. Mendengarkan dengan baik. Nah, empati terhadap anggota tim. Empati itu lebih tinggi daripada simpati. Simpati kita hanya, oh ya kesian ya, yang lumpuh tadi itu kesian ya. Aduh kawan kita ya, ini kawan saya dari SD ini, tapi dia lumpuh ya, kesian ya. Nah saudara hanya sebatas kesian, paling-paling engkau hanya WA, ya kami doakan supaya engkau sembuh ini. Paling-paling lagi saudara hanya kirimkan mungkin bingkisan mungkin nih, atau pempek ini kan nih, atau apa nih kan. Ya kan, itu hanya simpati. Tetapi kalau kerja tim, empati. Nah apa itu empati itu? Empati itu adalah hasil hubunganmu, pengenalanmu dengan Tuhan. Jadi saudara mempunyai hatinya Tuhan. Saudara yang mengenal Tuhan dengan baik. Saudara akan mempunyai empati. Oh kawan saya ini nih. Ya kan jangan-jangan bukan kawan itu kan dari SD mungkin nih. Mungkin baru ketemu tetapi menjadi tim saudara, saudara mempunyai empati. Yuk kita rame-rame ya, bagaimana mengangkat kawan kita ini nih supaya mendapatkan kesembuhan. Yuk kita doakan, yuk coba kita bawa mereka ini nih, dia ini ke dokter mungkin ya kan, atau ke rumah sakit. Ya kan, yuk kita jemput, kita pakai mobil ini kan, kita jemput pakai mobil. Bawa dia ke dokter, ya kan temani dia ke dokter, lalu biaya-biaya dokter tadi, saudara rame-rame, ya kan bayari ini tadi. Nah, yang keenam, ini keahlian dalam tim, kerja tim, saudara bisa saling menghargai, bisa saling menghargai. Jadi saling bukan hanya menghormati, tetapi saling menghargai. Saudara tentunya rendah hati. Rendah hati itu artinya bukan sombong ya. Rendah hati artinya adalah saudara kalau dinasihati, diomongi, ditegur, jangan marah. Ya kan kalau saudara dengar firman Tuhan ya kan yang tanda kutip saudara anggap itu keras, jangan tersinggung ya kan. Tersinggung itu artinya tinggi hati orang sombong. Saudara, rendah hati itu tidak egois. Nah, dia tidak egois. Bahkan egonya tadi boleh dikatakan belajar mati. Coba kita belajar ego kita mati, keakuan kita mati. Ini aku nih, kita belajar mati. Apalagi orang rendah hati beri penjelasan jika salah. Nah saudara kadang-kadang kita pun salah. Nah ketika saudara dikasih masukan, dikasih arahan, yang rendah hati pasti tidak marah. Yang tinggi hati tersinggung, ngamuk, marah dia, ngambek, ya kan. Itu namanya tinggi hati. Apalagi rendah hati jangan merasa aku paling pintar ya kan dalam kelompok ini. Aku yang paling kaya, aku yang paling istimewa di sini kan. Nah saudara,
Kita bukan yang menjadi saling, ya kan, bukan yang jadi paling, bukan paling pintar, ya kan, paling kaya, bukan itu. Kalau saudara merasa paling, artinya paling kaya, paling pintar, itu namanya tinggi hati. Nah, tadi saya sudah katakan tadi, rendah hati rela menerima dan mengakui kesalahan. Kalau saudara ada yang tegur, diberitahu, saudara rela menerima dan mengakui ada yang kesalahan. Nah saudara, kita lanjut lebih dalam lagi. Ini ada 5 jenis komunitas sel. Ada 5 jenis. Nah kita lihat ini, yang mana ini? Yang pertama adalah bertemu secara langsung tetapi tidak produktif. Tidak ada perubahan. Gini, saudara buat sel tadi, buat sel. Ya kan, mungkin ketemu tadi ada 20 orang, ya kan, 30 orang ini nih, ketemu, wah enak nih kan ketemu. Saudara tatap muka ini nih, ya, ketemu, wah dengan penuh pengurapan. Tetapi saudara, pertanyaan saya adalah, apakah ada perubahan hidup? Ketika saudara ikuti sel, sebuah kelompok sel yang sudah ikuti, apakah ada perubahan hidup? Nah, saudara yang kedua, bertemu dalam sel, ya kan, sering, yuk kita ketemu ini nih, ya kan, bertemu karena apa? Senang bersosialisasi, karena dalam sel itu makan-makan, ada bisa main, ada bisa rekreasi, tetapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada. Ya kan, sifatnya masih begitulah, temperamennya masih begitulah, tetapi sering ikut sel. Wah ketemu sel tadi, ketemu ini nih. Nah saudara, coba kita lanjut yang ketiga, kita lihat. Ya kan, bertemu dalam sel, suka dalam sel, karena apa? Senang berdiskusi, senang. Diskusi ayat ini, diskusi pengetahuan tentang teologi. Wah aku punya pengajaran begini, yuk kita ngomong tentang Trinitas. Oh tidak, ini oneness begini ini. Oh tidak, ini begini-begini saudara. Ya kan, tetapi tidak mempraktekannya. Dia tahu ayat ini, dia tahu ayat itu, tetapi tidak mempraktekannya. Saudara dapat itu di dalam sel, di dalam kelompok sel saudara. Ya kan, wah diskusi ayat ini, diskusi ayat itu tadi kan. Tetapi praktek enggak? Saudara tahu ayat, tahu diskusi, tahu apalagi konseling, ayat-ayat itu tetapi tidak mempraktekkannya. Nah itu jenis komsel yang ketiga. Yang keempat, saudara kita ketemu dalam sel, tatap muka, dan mengalami perubahan hidup. Nah ini yang kita mau, bisa katakan amin. Saudara ketemu dalam sel, nah saudara sekalian, sel itu hanya 4 orang atau 5. Jadi 1 pemimpin, di bawahnya ada 3, atau di bawahnya ada 2. Jadi sel itu adalah bisa 3 orang, 4 atau 5. Jangan lebih ini nih. Kalau lebih, saudara nanti lihat seperti atas itu, ya kan, makan di sini, makan di situ, cekak kiki di sini, tetapi tidak ada perubahan hidup. Nah, saudara, kita mau yang kelima, bertemu secara langsung dan digital, mengalami perubahan hidup. Artinya begini, dalam sebulan itu saudara dalam sebulan ya, saudara ketemu umpama tadi ini umpama. Ketemu tatap muka berempat tadi, atau berlima di rumah makan boleh, ya kan? Ketemu, nah lalu saudara hidupmu berubah, Minggu depan kita ketemu dalam Zoom mungkin, ya kan? Dalam apalagi di dalam daring, tidak tatap muka. Jadi artinya yang kelima ini adalah sel gabungan. Saudara tatap muka ada dan daring ada. Jangan begini,
daring terus, Zoom terus ini kan, melalui HP terus ini, melalui HP saudara. Tetapi saudara, apakah engkau mengalami perubahan hidup? Ketemu di HP, wah orang 10 ya kan, 15 ini, wah penuh diskusi ini, diskusi itu. Saudara, dalam sel sebetulnya, tadi saya sudah katakan, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, cukup ini. Tetapi ada perubahan hidup, ada perubahan hidup. Bisa katakan amin? Nah saudara, kenapa? Karena yang 4 ini mereka kerja tim. Yuk kita saling membentuk. Yuk kita saling saling membentuk karakter tadi kan. Dan mereka terbuka tadi. Mereka bisa berani ngomong, ya kamu itu kalau ngomong itu terlalu cepat tadi kan. Kamu ngomong itu terlalu tinggi, ini kan tadi umpama tadi kan. Kamu ngomong itu ngawur itu kan. Banyaklah ngomong bohong daripada ngomong benar ini kan. Nah saudara, dalam sel itu mereka saling tegur, saling membangun, ya kan? Lalu terjadilah perubahan hidup. Nah itulah sebabnya saudara sangat penting kerja tim. Nah gini, bagaimana kalau aku individu? Tadi saya sudah katakan, kalau saudara individu, sebetulnya engkau adalah pecundang, engkau adalah kalah. Individual, you are loser. Engkau adalah kalah dan engkau bukan pemenang. Pemenang adalah tim. Yesus mempunyai tim dan menang. Dalam gereja kita sedang nyaman Allah, kepemimpinan kita adalah pemimpinan tim. Jadi gembala itu mempunyai tim kepemimpinan dan tim tim kerjasama. Kita doa. Tuhan terima kasih dan biarlah kami Tuhan mengerti dan kami dapat lakukan kerja tim ini bukan sekedar kami tahu, kami mempunyai menambah pengetahuan, tetapi kami mau praktekkan. Kalau kami praktekkan, Tuhan sudah berikan tadi contoh dalam Markus 2 tadi, dan kami juga sadar bahwa dalam Mazmur juga dikatakan 133, apabila kami berkumpul, maka Tuhan akan mengirimkan berkat Tuhan. Dan kalau kami berkumpul 2-3, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Biar kami praktekkan, walaupun ada kalanya kami gagal, tetapi kami terus mempraktekkan apa yang Tuhan katakan pada kami. Karena kami adalah murid Yesus, murid Tuhan, dan kami cinta Tuhan, kami lakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sudah hadir, dan biarlah kita semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, terima kasih dan Tuhan berkati saudara minggu depan. Nah ini, minggu depan kita akan bicara tentang tentang penginjilan. Ya kan, tentang penginjilan, dan saudara bisa lihat, saya minta maaf dulu, bukan penginjilan, pengantin, mempelai Israel. Karena di dalam mempelai ini, pernikahan ini adalah analogi, ada persamaan tentang rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berkati saudara, amin saudara sekalian, sampai jumpa lagi, Tuhan berkati, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu dahsyat, selalu antusias, selalu semangat, selalu luar biasa. Dan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kita semua yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan pujian ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih